Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Alfian Muhaimin, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Baik, pada kesempatan kali ini mungkin saya akan mencoba membincang perihal materi keempat dalam mata kuliah Entrepreneur Penyiaran. Pada materi keempat kita akan membincang perihal produk identity, mencakupi penentuan positioning, value proposition, diferensiasi dan juga brand. Nah, sebelum membincang terlalu jauh, apa sih sebenarnya keempat variabel yang demikian? Mungkin kita akan mencoba sedikit membincang perihal hal tersebut. Nah, pada materi ini kita mungkin akan diarahkan untuk bagaimana kemudian kita mampu menjadi seorang pengusaha yang betul-betul punya bakat, punya kemauan dan juga punya skill lah istilahnya. Makanya kalau dalam materi ini pada cakupan pertama kita akan dicakupi diperhadapkan tentang penentuan positioning. Nah, sebenarnya penentuan positioning sebenarnya adalah, kalau pandangannya beberapa ahli, ia berpandangan bahwa positioning adalah cara bagaimana kemudian kita mampu merancang apa yang kemudian akan kita lakukan nantinya. Kalau pandangannya Philip Kotler mengatakan bahwa seorang pengusaha atau dalam lingkup suatu perusahaan mesti mempunyai suatu rancangan yang kemudian akan diteruskan nantinya kepada bawahannya, begitu kira-kira. Kemudian ini juga penentuan positioning adalah bagaimana kemudian image yang terbangun di dalam masyarakat mampu menjadi daya tarik untuk berkiblat kepada perusahaan kita nantinya, baik dalam membeli barang dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah value proposition. Nah, pada value proposition adalah alasan, ada tata nilai yang kemudian alasan seorang pelanggan misalnya menjadi langganan kita, misalnya apakah barang kita yang bagus sehingga pelanggan tersebut condong untuk membeli barang kita. Ini mesti diperhatikan baik-baik sebagai seorang calon pengusaha, karena dalam value proposition mengatakan bahwa barang yang kemudian kita tawarkan adalah satu hal yang kemudian menjadi daya tarik yang akan dijadikan cerminan daripada perusahaan kita nantinya. Kemudian pada diferensiasi produk adalah proses yang membedakan produk kita dengan produk yang lain. Contohnya, taruhlah ketika perusahaan si A dan si B sama-sama mengeluarkan handphone misalnya, tetapi perusahaan si A lebih kualitas produknya atau kualitas handphone yang kemudian dihasilkan lebih menarik ketimbang produk yang dikeluarkan oleh si B. Padahal pada hakikatnya sama-sama handphone, tetapi apa yang kemudian menjadi tolak ukurnya tentu saja kualitas yang kemudian. Maka daripada itu penting kiranya mempertimbangkan kualitas yang kemudian menjadi daya tarik daripada jualan yang kemudian kita lakukan nantinya sebagai image daripada perusahaan kita. Makanya ada alasan sehingga pembeli lebih condong untuk mengikuti kita, membeli produknya kita. Kemudian brand, terkadang sebenarnya sih banyak orang yang terlalu memplesetkan ini kata-kata brand. Misalnya brand dianggap sebagai merek, tetapi pada hakikatnya kalau kita coba membuka KBBI, brand itu adalah satu tanda yang mewakili daripada perusahaan. Kalau kita coba buka daripada KBBI itu sendiri, bisa diambil dari pabriknya misalnya, produsennya misalnya. Bukan lagi-lagi brand itu berbeda dengan merek. Brand adalah penggambaran daripada suatu perusahaan tersebut. Kira-kira seperti itu penjabaran singkat dari materi keempat ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.